warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika untuk kelas 9, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif. Nah, hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat pecahan. Di mana bilangan berpangkat pecahan ini ada satu sifat yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Kalau ada sebuah bilangan berpangkat pecahan seperti ini, A pangkat M per N, ini sama artinya dengan kita mengakarkan bilangan A itu, kemudian dipangkatkan M. Nah, N itu di sini. Jadi akar N-nya itu di sini. Jadi N-nya jadi di luar, M-nya jadi di dalam. Ini untuk konsep atau sifat dari pangkat pecahan. Jadi kalau ada contoh soal seperti ini, misalkan bentuk 5 pangkat 1 per 2 ini dalam bentuk akar. Berarti kalau dalam bentuk akar 5 kemudian dipangkatkan 1, ini dipangkatkan 2, itu jadi 2. Akar pangkat 2 jadinya. Jadi akar pangkat 2 5, kan 5 pangkat 1 itu 5. Jadi penulisan akar pangkat 2 itu tidak harus ditulis 2 di sininya. Jadi kalau akar biasa itu sebenarnya adalah akar pangkat 2 dari 5. Gitu. Jadi penulisan pecahan itu bisa seperti ini. Bisa diakarkan kalau dalam penulisan pecahan. Sekarang kita akan jawab soal yang B dengan menggunakan sifat perkalian. Yang sifat perkaliannya itu A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, jadi kalau ketemu kurung ini kita kalikan. A M kali N gitu. Nah, kalau seperti ini berarti 4 5 per 2 dikali 3 per 5 gitu. Nah, kalau dikalikan ini bisa dicoret. Nah, jadi 3 per 2. 4 3 per 2. Nah, ternyata 4 ini masih bisa disederhanakan. Kata kuncinya itu ada di 2 ini. Jadi nanti kalau ketemu dengan bilangan pecahan yang seperti ini, berarti kan kalau dibentuk dalam akar jadi 4 pangkat 2 akar 3 kan? Nah, sebenarnya penyelesaiannya bisa lebih sederhana lagi. Jadi 4 itu masih bisa kita sederhanakan dengan kata kunci 2 ini. Cari bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 2 kali itu sama dengan 4. Oh, ternyata 2. 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 3 per 2. Nah, bentuk seperti ini pakai sifat yang ini lagi. Berarti sama artinya dengan kita mengalihkan 2 dikali 3 per 2. Berarti 2 per 1. Nah, ini masih bisa dicoret. Set. Jadi jawaban yang ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Silahkan nanti kalau yang belum ngerti diulang lagi videonya. Sekarang kita akan jawab sifat perpangkatan lagi. Kalau dikali itu apa? Ditambah dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Ini sudah sama A. Pangkatnya 1 per 3. Ini 1 per 2. Ya udah, berarti ini sama saja dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2. Nah, gitu. 1 per 3 tambah 1 per 2, kita harus menyamakan dulu penyebutnya karena ini tidak sama. Karena pecahan itu harus disamakan dulu yang bawahnya penyebutnya. 3 dan 2 kita cari KPK-nya. Jadi A dulu kita tulis. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. 6 dibagi 3 2 kali 1 2. 6 bagi 3 3. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Tambah 3. Jadi 5 per 6. Jadi A sama dengan 5 pangkat 5 per 6. Kalau permintaannya dalam bentuk akar gimana? Kalau dalam bentuk akar berarti akar A pangkat 5 6 gitu. Jadi 6-nya di luar, 5-nya di dalam. Ini dalam bentuk akarnya.
Sekarang kalau bentuknya seperti ini, 4/7, kemudian dipangkatkan 1/5, ubah ke dalam bentuk akar. Nah, bagaimana cara merubah ke dalam bentuk akarnya? Kita lihat dalam konsepnya seperti ini. Berarti nanti yang akan di dalam adalah satunya, yang akan di luar adalah 5-nya. Jadi bentuk akar ini adalah 4/7 pangkat 1 akar 5. Atau nggak boleh nulis angka 1 di sini, boleh jadi 4/7 akar 5. Ini dalam bentuk akarnya. Kemudian ini dalam bentuk akar boleh. Misalkan mau diselesaikan cara untuk mencari hasilnya gimana? Kita harus curiga dengan 3 ini. Jadi kalau bentuk per gini, cara penyelesaiannya kita lihat 3 yang ada di bawah ini. Cari bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali itu 27. Nah, ini bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu kan kita harus mencari dengan bilangan ganjil itu juga. Berarti kalau satu kali satu nggak mungkin 27. 3 kali 3 kali 3, oh iya 27. Berarti karena 27 ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Kenapa harus 3 pangkat 3? Karena biar sama penyebutnya 3. Nanti kalau sudah seperti ini sama sifatnya yang kayak nomor B ini, yang B ini. Jadi kita bisa coret kalau sudah sama. Kan perkalian, kalau perkalian kan bisa dicoret. 3/1 dikali 2/3. 3-nya bisa kita coret seperti ini. Nah, jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Gitu. Ini juga sama. 64. Kita curigain 3. 64 pangkat 2/3. 64 itu bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti kita cari bilangan genap. Bilangan genap itu kan 2. Kalau 2 nggak mungkin karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali itu sama dengan 8. Setelah 2 apa bilangan genap? 4. 4 dikalikan sebanyak 3 kali, oh iya berarti 64. Jadi kita rubah 64 ini menjadi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Sorry. Ini terlalu, kita hapus dulu. Ini jadi mana ya ininya? Nah, 4 pangkat 3 ini dalam kurung 2/3 tambah 81 bilangan ganjil. 81 itu oh berarti 3 itu 3 pangkat 4, karena kita harus lihat penyebut dari pecahannya itu, pangkat pecahannya. Ini 3/4 dikurangi 1/5. Pangkatnya negatif. Kalau pangkatnya negatif kita positifkan dulu. Jadi 1/5 pangkat min 2 sama dengan 1/5 pangkat min 2 itu kita rubah jadi 1/1/5 pangkat 2. Nah ini kan perkalian ya, 1 per ini jadi dibalik, jadi perkalian dibalik. Jadi 5 pangkat 2. Oh, ini jadi 5 pangkat 2. Semuanya paham kan? Kalau ini sama artinya dengan 1/1 dibagi 1/5 pangkat 2 gitu. Selesaikan aja dulu pangkatnya. Karena kan pangkat itu yang paling utama gitu. Ini dicoret. Jadi tinggal
4 pangkat 2 ini dicoret karena kan udah bisa dicoret, ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2. Nah, ini 4 pangkat 2 16 tambah 9, oh bukan 9, 27. 27 dikurangi 25. Nah, ini tinggal 2, berarti jawabannya 16. 18. 16 tambah 2, 18 jawabannya. 18 gitu. Oke, silahkan kalau ada yang belum mengerti bisa diulangi videonya. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke Bapak nanti buat video baru. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan kerjakan latihannya. Latihannya di sini. Nah, nomor 1, nyatakan bentuk-bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk akar. Nah, ini mah gampang, tinggal dirubah ke dalam bentuk akar. Nah, ini juga dirubah dalam bentuk akar, ini juga dalam bentuk akar. Gak usah dicari hasilnya. Nomor 2, nyatakan bentuk akar berikut ke dalam bentuk pangkat. Nah, ini dalam bentuk pangkat. Berarti M itu tadi Bapak bilang kalau tidak ada angka di sini, berarti itu adalah akar pangkat 2. Kalau tidak ada angka. Nah, ini kan ada angka berarti 3. Ini tentukan nilai dan bentuk pangkat berikut. Nah, nilainya dicari. Dengan cara kita lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa? 3. Jadi kita harus mencari bilangan yang kalau dikalikan sebanyak 3 kali itu jadi 27. 16. Bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali jadi 16. 36. Bilangan apa yang di ini jadi 36 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi dilihatnya itu yang di bawah ini 81. 81 itu tadi udah ketemu 81 berapa. Terus kalau ini pakai sifat eksponen yang perkalian aja dulu. Berarti ini sama dengan 1/5 ditambah 3/2 sama pecahan yang kayak tadi contoh. Nah, silahkan mencoba. Nanti kalau sudah jawabannya kirim ke 081321155030. Terima kasih, waktunya cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim saja ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.